Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembangkitan tegangan tinggi impuls. Di sini saya membawakan yang pertama Fadi Ramdhani, yang kedua saya sendiri Heru Adrian Saputra, yang ketiga Muhammad Hafiz, yang keempat Panglima Ibnu, yang kelima Rizky Kucana Putra. Baik, yang pertama saya akan membahas pendahuluan di mana pembangkitan tegangan tinggi terbagi menjadi pembangkitan tegangan tinggi bolak-balik, pembangkitan tegangan tinggi searah, dan pembangkitan tegangan tinggi impuls. Kebutuhan pembangkitan tegangan tinggi yang portable untuk aplikasi yang praktis masih sulit kita dapatkan. Keberadaan pembangkit tegangan tinggi yang memiliki frekuensi tinggi juga jarang ditemui. Kebanyakan pembangkit tegangan tinggi memiliki frekuensi rendah. Selain itu, untuk membuat pembangkit tegangan tinggi masih diperlukan biaya mahal. Jadi, tegangan tinggi dalam dunia teknik tenaga listrik ialah semua tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan tegangan tinggi yang semuanya bersifat khusus dan memerlukan teknik-teknik tertentu atau di mana adanya gejala-gejala tegangan tinggi yang mulai terjadi. Selanjutnya, tegangan teknik pembangkit dan pengujian tegangan tinggi termasuk antara lain kualifikasi pengujian tegangan tinggi dalam laboratorium, pembangkit dan pengujian dengan tegangan bolak-balik atau AC, pembangkitan dan pengujian dengan tegangan searah atau DC, pembangkit dan pengujian dengan tegangan impuls. Baik, dari yang kita pelajari sebelumnya itu yang pertama tegangan tinggi AC. Sekarang ini saluran transmisi dan distribusi bekerja pada tegangan AC. Karena itu kebanyakan peralatan uji berhubungan dengan tegangan tinggi AC. Untuk membangkitkan tegangan tinggi AC, untuk keperluan pengujian dan percobaan digunakan transformator uji. Meskipun peralatan di dalam suatu sistem umumnya memakai sistem 3 fasa, dalam hal pengujian tegangan tinggi AC digunakan trafo uji 1 fasa. Trafo uji untuk keperluan ini memiliki daya relatif lebih kecil dari trafo daya. Bagian utama trafo uji adalah isolasi, yang digunakan untuk mengisolir kumparan tegangan tinggi dengan inti, tangki, dan kumparan tegangan rendah. Harga suatu trafo uji terutama ditentukan oleh harganya isolasi. Isolasi ini dirancang agar mampu memikul tegangan maksimum yang dibangkitkan. Saat trafo uji bekerja, terjadi terpaan elektrik pada isolasinya. Yang kedua, tegangan tinggi DC. Pembangkit tegangan tinggi DC umumnya banyak digunakan dalam fisika terapan seperti instrumen dalam bidang nuklir itu seperti akselerator, mikroskop elektron, peralatan elektromagnetik atau X-ray, peralatan industri seperti presipitat dan penyaringan gas buang di pembangkit listrik, industri semen, pengecatan elektrostatik dan pelapisan serbuk, atau seperti di televisi. Kebutuhan bentuk tegangan, tingkat tegangan dan besar arus serta kestabilan dari pembangkit tegangan tinggi tersebut akan berbeda satu aplikasi dengan lainnya. Tegangan tinggi DC banyak digunakan untuk pengujian dan penelitian susunan isolator dengan kapasitansi fungsi seperti kabel dan kapasitor. Kekuatan tegangan tinggi DC banyak dijumpai pada instalasi elektrostik seperti penyaringan gas buang, peralatan dan pengecatan, peralatan kedokteran, dan pada fisika inti. Pada umumnya, pembangkitan tegangan tinggi searah dilakukan dengan penyerahan tegangan tinggi bolak-balik melalui dioda selenium, germanium, dan silisium. Dioda selenium memiliki volume yang besar, efisiensi yang rendah, dan kapasitas penyaluran arus yang rendah. Baik, kita masuk kepada tegangan tinggi impuls. Tegangan tinggi impuls adalah tegangan yang naik dalam waktu singkat sekali kemudian disusul dengan penurunan yang relatif lambat menuju nol. Jadi ada 3 bentuk gelombang tegangan impuls yang mungkin menerpa sistem tenaga listrik, yaitu tegangan impuls petir yang disebabkan oleh sambaran petir atau lightning, tegangan impuls hubung buka yang disebabkan oleh adanya operasi hubung buka atau switching operation, dan tegangan impuls petir terpotong. Bisa kita lihat pada grafik yang gambar A itu merupakan grafik impuls petir, yang B merupakan grafik pada impuls hubung buka, dan yang C merupakan impuls petir terpotong.
Selanjutnya, tegangan impuls didefinisikan sebagai satu gelombang yang berbentuk eksponensial ganda yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: V sama dengan V0 dalam kurung E pangkat min AT dikurang E min BT dalam kurung. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa untuk gelombang impuls ditentukan oleh konstanta A dan B, sedangkan nilai konstanta A dan B ditentukan oleh nilai komponen rangkaian. Bisa kita lihat pada dia grafik di bawah, itu merupakan tegangan impuls petir standar di mana memiliki nilai puncak itu Vs, memiliki ekor gelombang TT yang bernilai 50 mikrosekund dan memiliki muka gelombang TF sebesar 1,2 mikrosekund dan V aksen itu kelebihan tegangan lebih kurang 0,5 kali tegangan puncak. Baik, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Kencana Putra, 17/10/95/3001. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang impuls. Pertama yaitu definisi dari gelombang impuls sendiri. Yang pertama, bentuk dan waktu gelombang impuls dapat diatur dengan mengubah nilai komponen rangkaian generator impuls. Yang kedua, nilai puncak atau peak value merupakan nilai maksimum gelombang impuls. Yang ketiga yaitu muka gelombang atau wavefront, didefinisikan sebagai bagian gelombang yang dimulai dari titik 0 sampai titik puncak. Waktu muka atau wavefront adalah waktu yang dimulai dari titik 0 sampai titik puncak gelombang. Yang keempat itu ekor gelombang atau wavetail, didefinisikan sebagai bagian gelombang yang dimulai dari titik puncak sampai akhir gelombang. Waktu ekor atau TT adalah waktu yang dimulai dari titik 0 sampai setengah puncak pada ekor gelombang. Penelitian menunjukkan bahwa pada tegangan impuls yang disebabkan oleh sambaran petir maupun yang disebabkan oleh proses hubung buka, waktu untuk mencapai puncak gelombang dan waktu penurunan tegangan sangat bervariasi, sehingga untuk pengujian perlu ditetapkan bentuk standar tegangan impuls. Suatu tegangan impuls dinyatakan dengan 3 besaran, yaitu tegangan puncaknya Vmax, waktu muka TF, dan waktu ekor TT. Menurut IEC, waktu muka dan waktu ekor untuk tegangan impuls petir sama dengan TF dikali TT sama dengan 1,2 kali 50 mikrosekund. Yang selanjutnya itu generator impuls. Generator impuls adalah alat yang digunakan untuk pengujian tegangan impuls, di mana generator impuls inilah yang berperan untuk membangkitkan tegangan tinggi impuls. Terdapat beberapa jenis generator impuls, di antaranya generator impuls RLC, generator impuls RC, dan generator Marx. Baik, sekian yang saya presentasikan. Selanjutnya saya Fadil Ramdhani akan menjelaskan tentang generator impuls RLC. Prinsip kerjanya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Generator ini membutuhkan tegangan tinggi DC. Tegangan tinggi itu diperoleh dari penyarah tegangan tinggi DC yang tegangan keluarannya dapat diatur. Generator dilengkapi dengan selap picu F. Sumber tegangan tinggi DC melalui resistor RP mengisi kapasitor pemuat C. Misalkan tegangan kapasitor pemuat dibuat sebesar V0. Jika selat picu dioperasikan, maka selat elektroda F terhubung singkat dalam waktu yang singkat. Melalui selat picu ini, muatan kapasitor C dilepaskan ke rangkaian RS, L, dan RO. Nilai resistor RP dibuat besar untuk menghambat muatan yang datang dari sumber tegangan tinggi DC selama proses pelepasan muatan dari kapasitor C berlangsung. Karena pelepasan muatan dari kapasitor C berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan nilai resistor RP dibuat besar, maka muatan yang datang dari sumber tegangan DC dapat dianggap tidak ada. Karena itu semua proses pelepasan muatan, tidak ada muatan yang sempat mengisi kapasitor C.
sehingga muatan pada kapasitor pemuat C yang dilepaskan ke rangkaian RS, L, dan R0. Dengan demikian, rangkaian ekuivalen generator setelah sela picu bekerja dapat dibuat pada gambar berikut ini. Untuk mencari nilai I, itu dengan rumus V0 dikali A1 ditambah A2 per R2 dikali A2 dikurang A1 dikali dengan epsilon E alfa 1T dikurang epsilon min alfa 2T. Itu dengan melampirkan rumus sebagai berikut. Selanjutnya itu nilai maksimum dan efisiensi tegangan. Nilai waktu untuk mencapai tegangan maksimum diperoleh dengan membuat turunan pertama dari persamaan tegangan sama dengan 0 atau dV per dt sama dengan 0. Hasilnya adalah TF sama dengan minus 1 dibagi A1 dikurang A2 dikali ln A2 per A1. Definisi efisiensi generator impuls adalah perbandingan harga maksimum tegangan keluaran dengan tegangan pada kapasitor pemuat C, atau dengan rumus pada berikut ini. Menentukan nilai R, L, dan C. Dalam merencanakan suatu generator impuls, terlebih dahulu ditentukan spesifikasi tegangan keluarannya, yaitu tegangan puncak, waktu muka gelombang TF, dan waktu error gelombang ITT. Samping itu ditentukan juga kapasitasnya atau W dan efisiensi tegangan generator yang diinginkan. Berikut kapasitas generator impuls dinyatakan sebagai energi yang disimpan pada kapasitor pemuat, yaitu dengan rumus nilai W sama dengan setengah CV0 kuadrat sama dengan setengah C dikali V maksimum per nilai efisiensinya dalam kuadrat. Untuk mencari nilai L, yaitu L sama dengan 1 per C dikali gamma kuadrat dikurang 2 kuadrat. Untuk nilai R sama dengan 2Y dibagi C dikali gamma kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan generator impuls RC, di mana generator impuls RC ini sama halnya dengan generator impuls RLC. Generator ini membutuhkan sumber tegangan tinggi DC atau sumber tegangan searah, di mana tegangan keluarannya dapat diatur dan dilengkapi dengan sela picu F. Sumber tegangan tinggi DC melalui resistor RP mengisi kapasitor pemuat pada C1 dengan pengaturan pada auto trafo. Tegangan kapasitor pemuat C1 dapat dibuat sebesar yang dikehendaki, misalnya sebesar V0. Jika sela picu dioperasikan, sela elektroda F akan terhubung singkat dalam waktu yang sangat singkat. Kapasitor C1 mengosongkan muatannya dan mengisi kapasitor C2 sehingga tegangan pada C2 naik dan tegangan V naik. Baiklah, di sini adalah contoh gambar dari rangkaian generator impuls RC, di mana di sini terdapat sela picu F dengan sumber tegangan tinggi DC melalui resistor RP dan mengisi kapasitor pemuat pada C1. Jadi, setelah rangkaian ekuivalen tadi pada sela F terhubung singkat, maka gambar barunya yaitu seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian F setelah sela F dihubung singkat. Jadi untuk selanjutnya yaitu generator impuls MARC. Generator ini merupakan impuls RC yang disusun bertingkat
untuk memperoleh tegangan keluaran yang lebih tinggi. Pada gambar berikut yang ditunjukkan rangkaian generator impuls Smart 3 tingkat. Generator ini memiliki 3 kapasitor pemuat sehingga dinamakan generator Smart 3 tingkat. Selain itu, generator ini mempunyai 3 sela picu yang dapat dipicu dalam waktu yang bersamaan. Mula-mula ketiga kapasitor pemuat C1 aksen dimuati hingga tegangan tiap-tiap kapasitor sama dengan V. Jika sela F dipicu, ketiga kapasitor pemuat ini terhubung seri sehingga tegangan total kapasitor pemuat sama dengan 3V. Jadi, di sini dapat dilihat bahwa rangkaian generator impuls Smart 3 tingkat. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Panglima Ibnu Al-Faradi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh induktansi dan pengaruh beban pada rangkaian generator impuls. Yang pertama itu pengaruh induktansi. Rangkaian generator impuls yang sesungguhnya memiliki komponen induktansi sasar yang terhubung seri dengan rangkaian seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Rangkaian ekuivalen setelah sela F yang ditunjukkan pada gambar tadi, ketika sudah terhubung seri akan menjadi seperti ini. Dengan adanya induktansi sasar dapat mengakibatkan osilasi pada muka dan ekor gelombang impuls. Osilasi pada muka gelombang dapat diredam dengan menambahkan resistansinya. Jadi dengan adanya induktansi akan menyebabkan awal dan akhir gelombang itu berosilasi seperti yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, pengaruh beban pada generator impuls. Pada generator impuls sering digunakan untuk menguji peralatan yang bersifat induktif seperti trafo daya dan reaktor. Rangkaian generator impuls dengan beban induktif ditunjukkan pada gambar berikut, sama dengan gambar tadi. Ketika rangkaian ekuivalen setelah sela F tadi terhubung singkat yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dengan adanya beban induktif akan menyebabkan waktu ekor atau waktu di akhir yang akan lebih singkat daripada batas toleransi yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Jadi itu tadi ada dua perbandingan pengaruh induktansi dan pengaruh beban terhadap generator impuls. Oke, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.